Shalom Bapak Mama Saudara-saudariku yang diberkati Tuhan. Selamat bertemu kembali di Suara Marturia Jumat 10 Januari 2025. Hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan yang terambil dari kitab Keluaran 33 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6. Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, saat ini kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan memberkati kami, supaya firman yang akan kami baca dan kami dengarkan menjadi bagian dalam kami menjalani hari-hari hidup kami. Berfirmanlah kepada kami, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Kitab Keluaran 33 ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Di bawah perikop, Musa meminta penyertaan Tuhan di Goron. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah, berjalanlah dari sini, engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir, ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian, kepada keturunan mula akan kuberikan negeri itu. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan." Ketika bangsa itu mendengar ancaman yang mengerikan ini, berkabunglah mereka, dan seorang pun tidak ada yang memakai perhiasannya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Katakanlah kepada orang Israel, kamu ini bangsa yang tegar tengkuk. Jika aku berjalan di tengah-tengahmu sesaat pun, tentulah aku akan membinasakan kamu. Oleh sebab itu, tanggalkanlah perhiasanmu, maka aku akan melihat apa yang akan kulakukan kepadamu." Demikianlah orang Israel tidak memakai perhiasan-perhiasan lagi sejak dari Gunung Horeb. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, dan yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca firman Tuhan, tetapi juga yang mau melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Mama Saudara-saudariku yang diberkati Tuhan, tema yang menuntun kita di dalam perenungan pada saat ini adalah, apakah Tuhan mau berjalan bersama kita? Berbicara dan merenungkan soal sebuah perjalanan. Tentu semua kita sedang berada dalam satu perjalanan, dalam satu persiarahan kehidupan di bumi ini. Dan siapakah kita jika kita berjalan tanpa pimpinan dan penyertaan Tuhan? Kalau Tuhan tidak genggam kita, kalau Tuhan tidak memberikan kita kesempatan untuk terus melangkah, tentu kita tidak bisa melangkah dengan pasti. Tapi karena indahnya sebuah penyertaan kasih sayang Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga Ia melampaui segala sesuatu, termasuk dosa kita. Ia bahkan tetap menyertai kita. Sejak awal Tuhan Allah merancang perjalanan bersama umat-Nya, yaitu umat Israel. Allah mau berjalan bersama sejak masih di Mesir dan menuju ke negeri perjanjian. Musa menggambarkan perjalanan bersama itu sama sekali tidak mudah. Namun Allah tidak pernah meninggalkan mereka. Dalam satu perjalanan tentu kita tahu bahwa perjalanan panjang itu kita bisa melihat sifat asli orang. Apakah dia mau bertahan, dia tetap setia atau bagaimana? Dan tidak ada yang tahu. Siapa yang tahu bahwa rute perjalanan menuju Kanaan itu seperti apa? Sehingga Allah bilang kepada Musa, "Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu." Allah tahu apa yang terbaik bagi umat-Nya. Bahkan umat Israel sendiri tidak menyangka Allah meninggalkan mereka, dan mulailah mereka ketakutan. Mereka meratap,
Tapi karena anugerah dan belas kasihan Allah, Ia memberikan syarat mereka harus melepaskan perhiasan. Jadi, ini bagian daripada bagaimana gambaran tentang kehidupan manusia dalam sebuah perjalanan. Kita berjalan dengan Tuhan tanpa embel-embel, berjalan dengan Tuhan tanpa ada sesuatu yang dibawa, dan itu bukan yang utama dalam hidup ini. Sehingga dalam perjalanan yang kita tempuh, keinginan berjalan bersama Tuhan itu adalah yang utama. Sehingga dalam kehidupan kita pada hari ini, Bapak, Mama, saudara-saudariku, mari kita melihat Tuhan sebagai yang utama, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia senantiasa memberkati dan Dia senantiasa membimbing kita di dalam hari-hari hidup ini. Mari kita bawa pulang firman Tuhan ini dan kita menjadikan firman Tuhan ini sebagai bagian yang baik dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas penyertaan kasih sayang-Mu dalam hidup kami. Saat ini kami akan kembali ke dalam kehidupan kami. Mari Bapa, Engkau memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih telah mendengarkan suara Marturia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.